Aku pastikan kamu tidak akan bisa lolos dariku. Raden Duryudana serta Gusti Prabu Desarasa telah mengangkat kehormatan hamba. Jadi tidak mungkin hamba menjadi penyusup, apalagi menjadi pengkhianat Hastinapura. Hastinapura membutuhkan kesatria-kesatria seperti kamu. Aku bangga padamu. Semuanya sudah jelas. Drupada hanya ingin membuat masalah dengan kita. Itu tidak mungkin, Patih Sengkundi. Saya mengenal betul siapa Prabu Drupada itu. Hubungan beliau dengan mendiang Kang Mas Pandu Dewanata sangat erat. Jadi tidak mungkin Drupada ingin membuat masalah dengan Hastinapura. Agar aku bisa yakin kalau jurus-jurus itu digunakan oleh pencuri semalam, Resi, kita akan segera mengetahuinya, Resi. Kanda Prabu, aku yakin peristiwa ini pasti ada hubungannya dengan Pandawa. Aku mohon, jangan menuduh yang tidak-tidak. Karena masalah ini sedang diselidiki oleh Maharsi Bhisma dan Rai Sengkundi. Baiklah, kalau pendapat saya sudah tidak didengar lagi, lebih baik saya keluar dari ruangan ini. Emban, antarkan aku ke dalam. Kang Mas Prabu, sepertinya Drupada sedang berlatih perang. Berlatih perang? Benar, Kang Mas. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Drupada? Apakah kerajaan Pancala sedang dalam keadaan genting, sehingga mereka menganggap perlu diadakannya latihan perang? Dimas, cepat cari tahu apa yang sedang direncanakan oleh Drupada. Sungguh kedau, Kang Mas Prabu. Ampun Gusti Prabu, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan yang hingga saat ini mengganggu pikiran hamba. Silakan. Maaf Gusti Prabu, kenapa Gusti Prabu tiba-tiba memerintahkan para prajurit untuk berlatih perang-perangan lebih dari biasanya? Ada masalah apa Gusti Prabu? Aku ingin para prajurit Pancala selalu berjaga-jaga dari kemungkinan penyerangan musuh dari luar. Apakah saat ini ada pihak lain yang ingin menyerang kita Gusti Prabu? Ada atau tidak ada musuh, kewaspadaan itu sangat perlu. Sehingga jika kita mendapatkan serangan mendadak dari musuh, maka kita sudah siap untuk menghadapinya. Baiklah Gusti Prabu, hamba akan selalu mendorong para prajurit untuk selalu waspada dalam keadaan apapun. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Sucitra!
sahabat kecilku. Luar biasa. Luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat, kau sudah menjadi raja besar. Bahkan namamu sudah menjadi Gusti Prabu Drupada. Aku rindu padamu, sahabatku. Tidak mungkin. Seorang raja besar seperti Yang Mulia Prabu Drupada punya teman yang tidak punya sopan santun. Maaf, ini hanya salah paham. Ayo, silakan duduk kembali. Ayo. Sucitra, aku ini sahabat kecilmu, Sucitra. Sahabat kecilmu. Tidak. Aku bukan sahabat. Aku yakin kamu pasti salah orang. Bahkan sama sekali aku tidak pernah bertemu dirimu. Sucitra, Sucitra, Sucitra. Kau ini sahabat kecilku, Sucitra. Tidak. Sucitra, kau memang sahabat yang buruk, Sucitra. Dengar, sama sekali aku tidak pernah punya teman seperti itu. Sekarang kamu tinggalkan istanaku. Pergi sana. Kedatanganku kemari hanya sebagai sahabat yang ingin membutuhkan pertolonganmu. Apa kau lupa? Kita pernah berjanji akan membagi dua apapun yang kita dapatkan, Sucitra. Kalau kedatangan kamu kemari untuk meminta sedekah, akan aku beri 10 ekor sapi. Sucitra, kau telah menyakiti hatiku. Prajurit, seret dia keluar. Keterlaluan, keterlaluan kamu, Sucitra. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Kau akan menyesal, Sucitra. Prajurit, seret orang itu. Seret dia keluar. Aku berjanji akan menyambut serbuan Sokalima dengan pertahanan terbaikku. Mereka akan aku buat terkejut dengan kuatnya pertahanan Pancala. Aku bangga dengan semangat kalian berlatih. Dan untuk latihan kali ini, cukup. Hah? Itu kan paman penjual sayur. Sekarang katakan, siapa yang menotok kalian? Ampun Tuhan, kami tidak tahu. Tadi waktu kami mengantar sayuran segar, kami melihat dua orang, laki-laki dan perempuan. Dan tiba-tiba orang itu menotok kami, Tuhan. Aku tidak mau tahu. Kalian cari penyusup itu. Baik, Kang Mas. Ayo, Dimas. Telik Sandi, kita harus segera kembali ke istana dan melaporkan semuanya kepada Ayahanda. Baik, Doro Putri. Sebaiknya kita berpisah di sini. Iya, karena mereka bisa setiap saat mengejar kita. Baik, Doro Putri. Hamba akan mengalihkan perhatian mereka agar Doro Putri selamat sampai ke Tanah Pancala. Berhati-hatilah. Baik, Doro Putri.
Paden. Katakan sekarang. Apa mau? Siapa yang menyuruh? Anu Den, maksudnya apa Den? Sebaiknya kita beri dia pelajaran, Kang Mas. Permisi, Raden. Kau telik sandi kan? Bukan, Raden. Raden pasti salah orang. Saya hanya warga kampung biasa, Raden. Ikut kami. Tidak, lepaskan aku, Raden. Siapa meminta pertolongan? Maaf, Nyai. Ada Sudra! Lagi-lagi kamu mencari masalah dengan kami. Pak Sukarna, apa urusanmu di sini? Jangan halangi kami. Nuwun ngapunten, Raden. Boten pantas seorang laki-laki berlaku kasar kepada perempuan. Kamu tahu? Siapa perempuan ini? Dia adalah Tik. Citraksi, mana perempuan tadi? Adipati Kar, perempuan tadi adalah Trik Sandi. Itu artinya Kamu telah mencoba meloloskan dia. kamu akan mendapatkan masalah besar. Tapi sayang, kami masih ada urusan yang lebih penting lagi. Dimas, ayo cari perempuan tadi. Maaf, Guru. Guru tenang saja. Aku akan membuat dia bicara. Salam hormat, Guru Dorna. Kenapa Arjuna dan Bima datang lagi ke sini? Oh, murid-muridku. Raden Arjuna, Raden Bima. Akhirnya kalian kembali dengan selamat, Raden. Raden Arjuna dan Raden Bima sudah tiba di Sokalima. Syukurlah. Apakah Kunti bersama mereka? Mohon maaf Maharashi Bisma. Hanya Raden Bima dan Raden Arjuna yang datang. Cuma mereka berdua yang datang. Dimas Widura, cepat panggil mereka ke Balero. Aku ingin bertemu. Sendiko dawuh, Kang Mas Prabu. Raden Bima dan Raden Arjuna sudah kembali dengan selamat. Tidak. Bagaimana mungkin mereka selamat dari keganasan Gunung Reksamuka? Terimalah sembah hormat kami, Wak Prabu, Eyang Bisma, Guru Dorna. Keponakan-keponakanku, aku senang kalian sudah tiba. Aku sangat merindukan kalian. Duduklah. Kenapa kalian baru tiba? Bukankah setelah pulang ke Pangombakan, seharusnya segera kalian kembali ke Hastinapura untuk belajar di Sokalima? Maafkan kami, Wak Prabu. Aku dan Kang Mas Bima baru pulang mengemban tugas dari Guru Dorna, mencari kayu gung susuhing angin. Kayu gung susuhing angin? Maaf, Wak Prabu, Eyang Bisma. Kayu gung susuhing angin yang dimaksud
bukanlah kayu yang berwujud seperti umumnya sebatang pohon. Kayu tidak berwujud. Bualan apa lagi yang kau katakan, Arjuna? Duryodhana, biarkan Arjuna menyelesaikan bicaranya. Baik, Eyang. Sejatinya Kayugung Susuhing Angin hanya tumbuh di Swarga Loka. Dalam kehidupan nyata, hanyalah perlambang, yang artinya cita-cita yang besar akan terwujud jika disertai dengan semangat yang besar. Tanpa semangat, maka cita-cita itu akan hilang seperti angin, tanpa bisa kita lihat. Resi Durna, apakah benar yang sudah dijelaskan oleh Raden Arjuna? Memang demikian maknanya. Memang demikianlah maknanya, Gusti Prabu. Sesungguhnya, Kayugung Susuhing Angin itu adalah lambang Sokoguru, Padepokan Sokalima. Untuk menjadi murid Sokalima, harus mempunyai tekad yang kuat. Jika itu sudah bisa dimiliki, maka kemuliaan mudah diraih. Aku bangga. Kalian memang keponakan-keponakanku yang mumpuni. Apa betul Raden adalah Adipati Karna yang terkenal itu? Jika betul, beruntung sekali saya sudah bertemu dengan seorang ksatria hebat seperti Raden. Jangan berlebihan dalam memandangku. Aku ini manusia biasa, Nyai. Seorang ksatria yang mampu mengimbangi murid utama Sokalima tentunya adalah seorang ksatria yang hebat. Siapa nama Nyai? Dan kenapa Nyai menyusup ke Sokalima? Itu semua adalah salah paham, Raden. Nama saya Salindri, dan saya hanyalah penduduk biasa yang kebetulan lewat mengantarkan bahan makanan ke Padepokan. Tapi mereka malah menyangka saya seorang penyusup. Tampaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dari tatapan matanya, terlihat dia bukan perempuan sembarangan. Kau tinggal di mana, Salindri? Di perkampungan yang tidak jauh dari sini, Raden. Tadi saya sedang dalam perjalanan pulang saat mereka menangkap dan mengira saya penyusup. Maaf, Raden, tapi saya harus segera pulang. Saya takut orang tua saya mencari. Silakan. Hati-hati. Lain kali kita bertemu lagi. Terima kasih atas pertolongan, Raden. Salindri, nama cantik, secantik orangnya. Kelak aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Guru, rasanya ingin sekali kami segera kembali berlatih di Padepokan ini. Aku pun rindu. Ingin mengajarkan kalian. Kalian adalah para Pandawa. Murid-murid yang sangat cerdas. Terima kasih atas pujian guru. Kalian istirahatlah. Maaf guru, kami masih ingin melihat-lihat keadaan Padepokan ini untuk melepas rasa rindu kami. Karena kalian besok pagi ingin menyebut ibu dan saudara-saudaramu di Pengombakan, sebaiknya istirahatlah. Apa yang kau katakan itu benar, Dimas.
Guru Durna tidak mungkin mencelakai kita dengan menyuruh kita ke Gunung Reksamuka. Tidak apa-apa, Kang Mas. Syukurlah Kang Mas sudah mengerti. Dimas, aku memang gegabah. Namun sekarang aku baru mengerti apa maksud dari Guru Durna. Dengan kita pergi ke Gunung Reksamuka, kita begitu banyak mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Iya, Kang Mas benar. Kalaupun guru memiliki niat jahat, keberangkatan kita semata-mata patuh kepada guru. Itulah kebajikan, Kang Mas. Kewajiban seorang murid untuk berbakti kepada gurunya. Kehadiran mereka di sini bisa mengganggu rencana penyerangan ke Pancala. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Kamu itu mau kemana toh? Mau kemana? Aku mau nyusul Saudara Arjuna ke Gunung Reksamuka. Kang, Gunung Reksamuka itu jauh loh. Kamu harus lewatin hutan belantara yang banyak binatangnya. Aku gak takut. Ya, gak boleh. Kamu itu mau store nyawa? Nyawamu apa double? Hah? Aku gak takut demi pengabdianku kepada Doro dan cintaku kepada Doro. Malah koyo. Kalau di hutan itu banyak harimaunya. Kalau kamu sampai mati, pokoknya aku nyusul Doro. Gak boleh. Romo, Ugak, satu lito, aku mau nyusul Doro. Kangen apa? Doromu itu sedang menunaikan tugas kesatriaannya, Le. Kita doakan, mudah-mudahan Sang Dewata Agung menyempurnakan kesatriaannya. Apakah kalian prajurit Mandaraka akan membiarkan prajurit Mandaraka lainnya mati sia-sia? Tidak. Bagus. Pelaku pembunuh dari prajurit ini adalah orang-orang dari Mandura. Sekarang, kalian cari mereka sampai ketemu dan tangkap mereka. Sedih Raden. Cepat, Noro. Nanti Raden keburu datang.
kalian? Khianat! Saya rela mati, asalkan nama Mandaraka tidak tercemar. Sekarang, kamu menjadi milikku. Lepaskan aku. Sini. Akan aku gunakan prajurit-prajurit ini untuk menangkap Subadra. Tapi bila mereka gagal, akan aku kerahkan seluruh prajurit-prajurit Mandaraka lainnya. Mereka bermain jurus. Aku juga memiliki jurus yang diajarkan Raden Permadi. Terima kasih atas pertolongan Raden. Aku berharap Nimas tidak pergi lagi ke hutan larangan. Raden, kalau diizinkan, maukah Raden mengajarkan saya jurus alunan padi? Alunan padi? Iya, Raden. Maaf Nimas, aku sendiri tidak tahu. Aku melihat jurus itu sangat berisi dan mampu menimbulkan badai. Seperti ini, Raden. Au! Nimas tidak apa-apa? Sebelum aku lanjutkan, aku punya satu syarat. Siapa nama Nisana? Apa itu penting? Tentu sangat penting. Bagaimana aku mengajarkan ilmu kanuragan kepada orang yang namanya saja aku tidak tahu? Roro Ira. Roro Ira. Ayo, ikuti aku.
hamba Gusti Putri. Ada penyusup. Cepat perintahkan seluruh prajurit untuk mengepung istana. Sendiko dawuh Gusti Putri. Dari mana kamu, putriku? Aku baru saja dari Sokalima, Ayahanda. Sokalima? Drupadi putriku, kamu membahayakan diri kamu sendiri. Bagaimana kalau kamu sampai tertangkap? Ayahanda tidak mau kalau kamu melakukan perbuatan seperti itu lagi. Maafkan aku, Ayahanda. Tapi apa Ayahanda tidak ingin tahu apa yang aku lihat di sana? Lalu, apa yang terjadi di sana? Dorna, aku melihatnya memperagakan jurus rahasia Ayahanda di depan Resi Bisma dan juga murid-murid Sokalima. Sudikah Resi memperlihatkan jurus itu kepadaku? Sekali lagi, Resi, agar aku bisa yakin kalau jurus-jurus itu digunakan oleh pencuri semalam, Resi. Baik. Perhatikan baik-baik, Patih Sengkuni. Apa? Dia memperagakan jurus rahasia perguruan Barat Wajah. Bukan hanya itu saja, Ayahanda. Aku juga melihatnya melakukan penyamaran dengan menggunakan penutup wajah. Aku jadi penasaran, apa yang dilakukannya? Tapi aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Aneh. Sebenarnya, apa yang dia rencanakan? Jangan-jangan benar dugaanku. Penyusup itu adalah Resi Durna sendiri. Tapi, apa maksudnya? Cepat, tinggalkan tempat ini. Siapa kamu? Kepala prajurit!
Hamba Gusti Putri. Ada penyusup. Cepat perintahkan seluruh prajurit untuk mengepung istana. Sendiko dawuh Gusti Putri. Aku jadi ingat sosok penyusup itu tempo hari. Tenaga orang ini berbeda dengan sosok penyusup itu. Jangan-jangan Ayahanda. 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 Maafkan aku. Aku tidak berhasil menangkap orang itu. Ya, sudahlah. Tapi bagaimana dengan prajurit yang lain? Aku sudah memerintahkan kepala prajurit untuk mengejarnya. Prajurit! Seret dia keluar! Keterlaluan! Keterlaluan kamu, Sucitra! Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Kau akan menyesal, Sucitra! Prajurit! Seret orang itu! Seret dia keluar! Apakah Dorna akan menyerbu Pancala? Membuktikan apa yang pernah dia ucapkan. Resi, aku sudah tahu semuanya, Resi. Maksud Patih Sekundi apa? Ilmu cakar kaki elang Drupada ternyata tidak sehebat ilmu cakar kaki elang penyusup itu, Resi. Karena ada satu orang yang lebih menguasai jurus cakar kaki elang itu, Resi, selain Drupada, Resi. Siapa dia, Patih? Resi. Resi, aku benar-benar tidak ada waktu untuk melayani orang yang suka bersilat lidah, Resi. Aku benar-benar tidak ada waktu, Resi. Resi, ternyata orang itu adalah... Hormat kami, Guru. Kalian belum mati. Bagus. Aku berhasil mengirim mereka ke hutan perbatasan ini. Dimas, kemana larinya orang itu? Aku yakin dia pasti masih berada di hutan ini, Kang Mas. Ayo Dimas, kita kejar dia. Ayo.
tidak ada waktu untuk melayani orang yang suka bersilat lidah, Resi. Aku benar-benar tidak ada waktu, Resi. Resi, ternyata orang itu adalah... Hormat kami, Guru. Kalian belum mati. Arjuna, Bima, maksud paman. Arjuna, saat kalian berangkat ke Gunung Reksamuka, sebenarnya Paman merasa sangat cemas sekali memikirkan keselamatan kalian. Tapi, mau bagaimana lagi? Paman hanya menyampaikan pesan dari Resi Durna. Berkat Dewata Agung, kami bisa selamat dari mara bahaya, Paman. Resi, Paman, kami mohon izin untuk beristirahat. Karena besok, kami harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kembali ke Pangobakan. Silakan kalian istirahat. Ayo Dimas. Bagaimana, Resi? Benarkah apa yang aku katakan? Dimas, apa mungkin Paman Sengkuni ingin berniat jahat dengan menyuruh kita untuk pergi ke Gunung Reksamuka? Kang Mas, lebih baik kita jangan berprasangka buruk. Yang terpenting sekarang kita bisa selamat. Perjalanan kita ke Gunung Reksamuka justru memberi kita pengalaman yang luar biasa. Tapi Dimas, apa kau tidak menaruh curiga terhadap Paman Sengkuni dengan ucapannya? Kalian masih hidup. Kang Mas, apakah kau masih yakin kita bisa menghabisi Bima dan Arjuna? Aku yakin kali ini kita tidak akan gagal karena kita menggunakan siasat-siasat perang yang diberikan Dorna kepada kita. Sampai kapan para Pandawa itu tidak akan kembali lagi ke Hastinapura. Dimas Traksa, cepat pancing mereka keluar. Baik, Kang Mas. Kang Mas, jangan-jangan itu penyusup. Ayo kita kejar. Ayo Dimas. Bagus. Aku berhasil mengirim mereka ke hutan perbatasan ini. Dimas, kemana larinya orang itu? Aku yakin dia pasti masih berada di hutan ini, Kang Mas. Ayo Dimas, kita kejar dia. Ayo. Resi Durna, kamu tidak perlu bersandiwara lagi. Penyusup itu adalah kamu sendiri, Resi. Latihan siasat perang para Kurawa. Penyusupan ke ruang pusaka Hastinapura.
saja. Semuanya sudah jelas, Resi, sudah jelas. Kalau Resi Durna mempunyai dendam kepada Prabu Drupada. Dan aku yakin dan bahkan sangat yakin, Resi, kalau Resi Durna berkehendak ingin memanfaatkan para Kurawa untuk menyerbu Pancala, Resi. Bukankah begitu? Sengkuni benar-benar tidak bisa aku remehkan. Dia bisa menebak dengan tepat apa yang aku rencanakan. Benarkan apa yang aku katakan, Resi? Resi Durna, itu mudah sekali ditebak, Resi. Kehadiran para Pandawa akan mengagalkan rencanamu untuk menyerang Pancala, Resi. Karena para Pandawa memiliki hubungan baik dengan Prabu Drupada. Mendiang Prabu Pandu Dewanata adalah sahabat Prabu Drupada, Resi Durna. Aku memang menginginkan para Kurawa untuk menyerbu Pancala. Pasukannya memang siap untuk berperang, Raka Prabu. Dengan kata lain, Prabu Drupada memang sudah mempersiapkan untuk menyerbu Hastinapura, Raka Prabu. Resi Durna, jadi benar, Resi ingin balas dendam dan menghancurkan kerajaan Pancala dengan meminjam tangan-tangan keponakan-keponakanku, Resi. Tidak, Patih Sengkuni. Justru aku diam-diam melakukan ini untuk kepentingan para Kurawa. Bagaimanapun, tahta Hastinapura milik para Kurawa, bukan Pandawa. Sebenarnya, Gusti Prabu Desarastra adalah pemilik tahta yang sah. Karena beliau adalah putra pertama kerajaan Hastinapura. Karena beliau cacat, maka tahta itu diberikan kepada Pandu Dewanata. Tapi kenapa Resi lebih dekat dengan para Pandawa? Bahkan Arjuna menjadi murid kesayangan Resi. Patih Sengkuni, apa yang terlihat justru belum tentu apa yang dilakukan sebenarnya. Sudahlah, Resi. Resi jangan berbelit-belit, apalagi mencoba menipuku, Resi, menipu Patih Sengkuni, Resi. Patih Sengkuni, jika para Kurawa bisa berhasil menyerbu Pancala, maka akan terangkat derajat para Kurawa di depan para Pandawa. Karena para Kurawa berhasil menguasai Pancala dan tidak perlu khawatir
kalau Hastinapura diwariskan kepada Pandawa. Karena Kurawa sudah menguasai Pancala. Resi Durna, maafkan aku. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ternyata kita mempunyai tujuan yang sama, Resi. Kalau begitu, mulai sekarang kita harus bekerja sama, Resi. Bagaimana? Dengan senang hati, Patih Sengkuni. Setelah mendengar kenyataan ini, aku menjadi lebih tenang berada di istana, Resi. Kalau begitu, aku akan menyerahkan para Korawa kepada Resi Durna. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkan para Pandawa menginjakan kaki di Hastinapura ini, Kanda. Apakah Kanda akan membiarkan putra-putra kita terusir dari istana tempat mereka dibesarkan? Tidak ada yang akan mengusir mereka, Dinda. Mereka akan selalu menjadi keluarga istana, bangsawan Hastinapura yang terhormat. Terhormat? Tidak, Kanda. Itu adalah penghinaan. Dan aku bersama putra-putraku akan keluar dari Hastinapura. Tidak. Tidak ada yang akan keluar dari istana ini sampai kapanpun. Apapun yang terjadi. Tidak. Aku dan putra-putraku hanya akan tinggal di istana jika Duryudana yang menjadi putra mahkota. Mengapa Kang Mas terlihat begitu cemas? Sebagai Raja Hastinapura, tidak mungkin begitu saja aku mengikuti kemauan Gendari untuk menyerahkan tahta ini kepada Duryudana. Tapi aku juga tidak mungkin membiarkan mereka keluar dari istana. Karena sebagai orang tua, aku tidak akan pernah tega membiarkan mereka hidup terlunta-lunta. Kang Mas, ada saatnya nanti Bayu Gendari dan para Kurawa akan mengerti dan bisa menerima kenyataan kalau Hastinapura ini adalah milik para Pandawa. Ampun Gusti Prabu. Gusti Patih Sengkuni ingin menghadap. Izinkan dia masuk. Sidigodawa Gusti Prabu. Maaf, Raka Prabu. Berdasarkan kegiatan yang aku lihat di kerajaan Pancala,
Sepertinya Prabu Drupada memang pelaku penyusup ke kerajaan Hastinapura tempo hari, Raka Prabu. Tidak mungkin. Untuk apa Drupada menyusup sampai ke Hastinapura? Raka Prabu, tentu saja bukan untuk pusaka, Raka Prabu. Tapi untuk yang lebih daripada itu. Untuk mengetahui kekuatan kerajaan Hastinapura, Raka Prabu. Segoro menangkalku.